Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah, dapat ikan teri dari Balikpapan. Selamat HUT RI yang ke-78. Tepat tanggal 17 Agustus tahun ini telah 78 tahun rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang berat, waktu yang lama, dan berbagai macam pengorbanan. Sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah jiwa yang telah gugur dan berapa harta yang telah habis demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Untuk mensyukurinya, marilah kita menengok tentang jasa para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran besar ulama. Di sana ada nama-nama besar seperti Raden Fathahillah, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan masih banyak lagi ulama-ulama di seluruh Indonesia. Perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara bermula dari masuknya bangsa Barat ke Indonesia yang mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara. Seperti di Kerajaan Malaka yang melawan serangan Portugis, lalu Kerajaan Ternate yang melawan serangan Portugis juga di Maluku, kemudian Kerajaan Banten melawan Belanda, dan Kerajaan Mataram Islam yang melawan titik pusat kekuasaan Belanda yang berada di Batavia. Kegigihan dalam melawan penjajah membuat bangsa Barat merasa kesulitan dalam menguasai wilayah, meskipun pada akhirnya kerajaan Islam jatuh dalam kekuasaan Belanda. Terlepas dari hal itu, semangat juang yang dimiliki oleh rakyat pribumi tidak padam begitu saja. Mereka terus mengobarkan semangat pantang menyerah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, hingga perjuangan mereka berakhir dan dilanjutkan oleh para ulama yang ada di Nusantara. Perjuangan ulama dalam memimpin rakyat Indonesia melawan para penjajah setelah kerajaan-kerajaan Islam telah berhasil dikuasai oleh para penjajah. Namun rakyat Indonesia tidak berhenti begitu saja. Para ulama memimpin perlawanan bersama rakyat Indonesia dengan semangat yang membara, hingga terbentuklah gerakan-gerakan sosial yang merata di kawasan Nusantara. Peran ulama dalam memimpin rakyat Indonesia sangatlah penting, seperti perlawanan penindasan kezoliman di Aceh ya oleh Teuku Cikditiro, Teuku Umar, Cut Nyadin, dan lainnya. Lalu contoh lagi, terjadinya perang yang disebut dengan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, dipimpin oleh Imam Bonjol
yang menimbulkan gerakan-gerakan Islam seperti gerakan 3 Haji di Dena Lombok, gerakan Gunawan dari Muara Tambesi Jambi, gerakan Haji Aling Kuning di Kalimantan Timur, gerakan Kiai Haji Wasit dari Cilegon, dan masih banyak lagi gerakan yang muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dalam memberantas para penjajah. Pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan, ulama dan umat Islam berperan besar mulai dari berperang melawan penjajah hingga merumuskan dasar negara dan bentuk negara. Dalam proklamasi kemerdekaan contohnya, 7 dari 9 orang panitia 9 sebagai BPU PKI saat itu memiliki gelar haji, di mana mereka adalah orang-orang alim ulama pada masanya, seperti Haji Abdul Kahar Muzakir, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Ahmad Subarjo, Haji Soekarno, Haji Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Haji Muhammad Yamin. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas tertulis di sana bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia adalah atas berkat dan rahmat Allah. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia berdiri atas jasa besar ulama dan umat Islam saat itu. Sahabat KIK yang dirahmati Allah, mengisi kemerdekaan bisa dengan kegiatan yang berkualitas. Pesan dari sang proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Bung Hatta bahwa Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Sepenggal pesan Bung Hatta tersebut memberikan pesan mendalam bahwa kemerdekaan yang telah dicapai bukanlah akhir dari segalanya. Kemerdekaan merupakan pintu awal untuk mewujudkan rakyat Indonesia agar dapat hidup makmur dan sejahtera sehingga menggapai kemerdekaan. Indonesia adalah bangsa yang telah merdeka, maka tentu menjadi sebuah anugerah kita sebagai rakyatnya yang dapat merasakan kehidupan yang penuh ketentraman dan kenyamanan. Berbeda jauh dari negara-negara yang masih belum merdeka atau negara yang masih dilanda konflik yang berkepanjangan. Mereka masih terjajah, hidup di dalam ketakutan, kelaparan, keterbelakangan. Yang pasti mereka jauh dari rasa aman dan nyaman. Sekarang pengorbanan para pahlawan yang dulu saat ini telah kita rasakan bersama. Nikmat kemerdekaan betul-betul bisa kita nikmati. Sebagai bentuk kegiatan dapat kita lakukan dengan penuh kebebasan dan kemudahan. Kita begitu bebas untuk menentukan hidup mau menjadi apa, memilih bekerja sebagai apa, atau ingin menuntut ilmu hingga di mana saja. Semua dapat dilakukan dengan mudah selama tidak melanggar aturan. Sebagai orang beriman yang mencintai negerinya, tentu menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai amal dan perbuatan yang berkualitas. Menurut pesan Al-Quran, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat atau umat yang telah memperoleh nikmat kemenangan berupa kemerdekaan, seperti tertulis pada surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Menurut tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, bahwa
makna golongan orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan di muka bumi dalam ayat tersebut adalah mereka yang diberikan pertolongan dari Allah sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka atau memperoleh kemenangan dan kemerdekaan. Nah, mereka itu niscaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Serta hanya Allah yang berhak menentukan akhir dari semua perkara dan membuat hina siapa saja yang dikehendakinya. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa bangsa yang telah memperoleh kemenangan dan kemerdekaan setidaknya wajib melakukan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama mendirikan sholat. Sholat merupakan tuntunan pertama yang menjadi perintah Allah yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan kemerdekaan. Ibadah sholat itu kan sarana seorang hamba untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu dengan cara berdialog dengan sang kholiknya atau penciptanya. Apabila dirunut dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas tertulis di sana bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia adalah atas berkat dan rahmat Allah. Sehingga sangat sinkron ketika telah memperoleh kemerdekaan, maka yang wajib dilakukan adalah banyak bersyukur atas nikmat yang besar yang telah diperoleh. Dan sholat merupakan salah satu sarana untuk mengapresiasi rasa syukur tersebut. Efek dari sholat juga bisa menimbulkan efek positif bagi siapa saja yang mampu menjalankan sholat secara sempurna. Selain itu, perintah sholat di Surah Al-Hajj ayat 41 ini, perintah kalimatnya adalah aqomus sholah, yang memiliki makna dirikanlah sholat. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi maknanya lebih mendalam. Dan untuk masuk kategori golongan yang mendirikan sholat, itu minimal ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu selalu menjalankan sholat awal waktu, tata cara sholat dipahami dan dijalankan dengan baik, memelihara kehusyuan dan tumak ninahnya, menjaga dampak sholat ketika di luar sholat dan memelihara berjamaahnya. Selain itu, sholat juga merupakan wasilah terbaik untuk memperoleh ketenangan jiwa, karena dalam sholat semuanya mengandung zikir dan dapat membawa para pelakunya menjadi tenang. Ketenangan jiwa yang didapat dari setiap orang yang merutinkan sholatnya adalah jalan terbaik untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Nah, ini menjadi tujuan dari sebuah kemerdekaan. Yang kedua, menunaikan zakat. Zakat merupakan amalan yang menjadi sarana seorang hamba untuk dapat mengasah rasa simpati dan empati. Ketika seorang mampu untuk berbagi, maka akan muncul kepuasan dan ketenangan tersendiri di dalam jiwa. Selain itu, zakat juga mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang, membersihkan dan mensucikan jiwa. Penggunaan dananya untuk usaha ekonomi produktif juga dapat memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mengentaskan problem kemiskinan. Tujuan bangsa merdeka salah satunya adalah ketika masyarakatnya mampu untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Sementara salah satu sumber kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu untuk saling berbagi. Nah, zakat merupakan sarana berbagi yang dapat mengantarkan pelakunya menggapai kebahagiaan lahiriah maupun batiniah. Menurut Profesor Zakiyah Darajat, ilmuwan muslim dan pelopor psikologi Islam di Indonesia, pada dasarnya harta sebagai penunjang kehidupan manusia, tapi harta juga bisa berubah menjadi sumber kegelisahan, perselisihan, dan permusuhan. Tidak sedikit akibat harta orang berselisih, hubungan saudara menjadi renggang, bahkan karena harta hubungan keluarga bisa menjadi putus. Jadi sebenarnya bukanlah harta yang menjadi penyebab. Sebabnya mungkin cara memperoleh harta itu yang tidak benar, atau sebagian kecil dari harta itu yang sesungguhnya milik orang lain tapi tidak dikeluarkan haknya melalui zakat dan tidak dibagi sesuai ketentuan hukum dan syariat agama. Disinilah
peranan zakat, manfaat zakat bagi penerimanya dapat membantu dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Sementara manfaat zakat bagi yang menunaikan cukup banyak, terutama untuk menjadikan hidup lebih bersih dan lebih sehat. Sehingga dari sinilah zakat mempunyai pengaruh terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sehat jasmani dan rohani merupakan pangkal utama seseorang dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Perilaku amar ma'ruf nahi munkar dapat diimplementasikan berupa hikmah, yakni sebuah amaliyah yang dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Dalam konteks mengisi kemerdekaan, maka amar ma'ruf dan amal kebaikan yang mesti digelorakan dan disesuaikan dengan konteksnya dan keadaannya. Ketika dia seorang pejabat, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah bagaimana jika ia mampu untuk mencegah berbuat zolim, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia mampu menegakkan kebenaran dan sekaligus menghilangkan kemungkaran atas wibawa dan kedudukan yang dimilikinya. Bagi seorang guru, maka ia dapat menegakkan amar ma'ruf dengan menjadi pendidik yang terbaik. Dengan prestasi yang ia mampu raih, dengan sendirinya dia sudah menunaikan unsur kebaikan yang dapat dicontoh bagi yang lain. Sebagai pedagang, ia dapat menegakkan kebenaran dengan menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Maka ketika sifat jujur dan amanah sudah ditegakkan, sehingga ia dapat menjadi contoh bagi pedagang yang lainnya, yang akhirnya mereka dapat mengikuti jejaknya, maka si pedagang ini juga sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini di ke-78 tahun, kita sebagai komponen dari bangsa Indonesia dapat mengisinya dengan amaliyah sebagaimana pesan yang terkandung di surah Al-Hajj ayat 41 tadi. Sehingga tujuan kemerdekaan untuk terwujudnya masyarakat bahagia dapat kita peroleh dan kita rasakan bersama. Burung pelikan kekenyangan makan ikan. Semoga kemerdekaan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.